Di atas panggung, semuanya terlihat sempurna. Sorak penonton, lampu terang, nama yang dielu-alukan. Namun ada satu hal yang tidak pernah diperlihatkan kamera. Bukan tentang suara, bukan tentang popularitas, melainkan tentang sebuah keputusan yang diam-diam mengikat hidup seseorang. Hari itu, Arbil tersenyum seperti biasa. Tapi di balik senyum itu, ada pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Apakah mimpi yang akhirnya tercapai justru menjadi awal dari pilihan paling sulit dalam hidupnya? Dan ketika pengakuan jujur itu akhirnya keluar ke publik, tak semua orang siap mendengarnya. Mimpi besar yang akhirnya jadi nyata. Sebelum namanya dikenal luas, Arbil hanyalah satu dari ribuan orang yang membawa mimpi yang sama. Mimpi sederhana, tapi berani. Berdiri di atas panggung, didengar, diakui. Dangdut Academy bukan sekadar kompetisi. Bagi Arbil, itu adalah pintu keluar dari kehidupan yang penuh ketidakpastian. Hari demi hari, namanya mulai disebut. Penampilannya diperbincangkan, suaranya perlahan menjadi identitas. Di titik itu, semua terasa seperti jawaban dari doa yang panjang. Kerja kerasnya terbayar, masa depan tampak terang. Namun ada satu momen yang jarang dibicarakan siapapun. Momen yang terjadi bukan di depan kamera. Momen ketika mimpi besar mulai memiliki harga. Dan itulah awal dari segalanya berubah. Tanda tangan yang mengikat masa depan. Setelah sorotan mereda, datanglah fase yang dianggap formalitas. Kontrak, selembar kertas, beberapa tanda tangan. Janji tentang karir yang akan diurus dengan baik. Bagi banyak peserta, ini bukan sesuatu yang dipertanyakan. Siapa yang berani menolak ketika peluang besar ada di depan mata? Arbil pun berada di posisi yang sama. Euforia masih terasa, kepercayaan masih utuh. Namun yang jarang disadari, kontrak di industri hiburan bukan hanya soal pekerjaan. Ia menyentuh waktu, pilihan, bahkan kebebasan paling dasar. Saat itu, Arbil belum sepenuhnya menyadari apa arti dari setiap pasal yang ia setujui. Dan ketika kesadaran itu mulai muncul, situasinya tak lagi sesederhana yang dibayangkan. Popularitas tanpa kebebasan. Dari luar, hidup Arbil terlihat berjalan normal. Masih tampil, masih dikenal. Namun perlahan, ada batas-batas yang mulai terasa. Undangan yang tak bisa diambil, kesempatan yang harus dilepas. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak bisa. Disinilah banyak orang keliru menilai. Diam dianggap nyaman. Ketidakhadiran dianggap tidak ada masalah. Padahal di balik itu ada pergulatan yang sunyi. Tentang bagaimana rasanya ketika keputusan hidupmu bukan sepenuhnya milikmu sendiri. Arbil tetap tersenyum, tetap profesional. Namun setiap kali sorotan padam, pertanyaan itu kembali muncul. Sampai kapan semua ini harus dijalani? Dan jawabannya tidak semudah yang dibayangkan. Pengakuan jujur yang berisiko. Ada satu titik di mana menyimpan semuanya sendiri menjadi terlalu berat. Dan Arbil sampai di titik itu. Ketika ia akhirnya berbicara, kata-katanya tidak meledak, tidak dramatis, justru terdengar tenang. Tapi disitulah beratnya terasa. Ia tidak menyalahkan siapapun, tidak menuding, hanya jujur tentang perasaan terikat. Dan kejujuran seperti ini di industri hiburan bukan tanpa risiko. Sebagian orang memahami, sebagian lainnya justru mempertanyakan rasa syukur. Padahal yang sedang ia bicarakan bukan tentang menolak kesempatan, melainkan tentang ruang bernafas. Namun pengakuan itu hanyalah permukaan, karena dilema sesungguhnya masih jauh lebih dalam. Pilihan sulit yang tak terlihat publik. Di titik ini, Arbil dihadapkan pada dua jalan yang sama-sama berat. Bertahan dengan segala keterbatasan, atau mengambil resiko besar demi kebebasan. Pilihan ini bukan soal berani atau tidak, melainkan soal apa yang siap ia korbankan. Karir yang sudah dibangun, stabilitas, keamanan finansial. Semua itu tidak datang dengan mudah, dan semua itu bisa hilang dalam sekejap. Inilah bagian cerita yang jarang dibicarakan, bahwa tidak semua kesuksesan datang dengan rasa tenang. Kadang, justru di puncak, seseorang merasa paling terjebak, dan tekanan itu mulai meninggalkan bekas. Beban mental di balik senyum. Tidak ada kamera saat malam-malam panjang itu datang. Tidak ada tepuk tangan, hanya pikiran yang terus berputar.
tentang masa depan, tentang keputusan yang belum diambil. Arbil tetap tampil profesional. Namun di balik itu, ada kelelahan yang tidak terlihat. Beban mental bukan selalu tentang kejatuhan besar. Kadang, ia hadir sebagai rasa hampa yang perlahan menggerogoti. Disinilah banyak orang salah paham. Mengira popularitas otomatis membawa kebahagiaan. Padahal, semakin tinggi sorotan, semakin sedikit ruang untuk jujur pada diri sendiri. Sampai akhirnya, satu momen datang. Momen yang memaksanya melihat segalanya dengan cara berbeda. Ketika kebenaran mulai dipahami. Seiring waktu, cerita Arbil mulai dipahami dengan sudut pandang yang lebih luas. Publik mulai melihat bahwa ini bukan kisah tunggal. Banyak yang diam-diam merasakan hal serupa, namun tidak semua berani berbicara. Pengakuan Arbil membuka diskusi tentang kontrak, tentang batas, tentang hak seorang seniman atas hidupnya sendiri. Bukan sebagai pemberontakan, melainkan sebagai refleksi. Dan di titik ini, satu pertanyaan besar muncul. Jika kesuksesan harus dibayar dengan kehilangan kendali atas hidup, apakah itu benar-benar kesuksesan? Jawaban atas pertanyaan itu membawa kita ke bagian paling penting dari cerita ini. Refleksi. Arti sukses sebenarnya. Perjalanan Arbil mengajarkan satu hal yang jarang dibicarakan, bahwa mimpi bisa tercapai, namun konsekuensinya tidak selalu indah. Kesuksesan bukan hanya tentang dikenal, bukan hanya tentang panggung, tapi tentang apakah seseorang masih bisa memilih jalannya sendiri. Pengakuan jujur Arbil bukan tanda kelemahan, justru sebaliknya. Itu adalah keberanian untuk mengakui bahwa di balik gemerlap industri ada sisi manusia yang sering dilupakan. Dan mungkin kisah ini bukan hanya tentang Arbil, melainkan tentang banyak orang yang sedang berdiri di persimpangan yang sama, diam atau jujur pada diri sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukan sorotan, melainkan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh popularitas apapun.